tanpa bondo digdaya tanpa aji terima mawi pasrah sepi pamrih kebe ajre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali ya untuk bab keduanya ini. Dan bab kedua ini sengaja saya potong ya, soalnya itu agak berselisih ya penjelasannya. Dan bab kedua ini kami akan mencoba membenarkan ya tentang hubungan keris Kyai Empu Gandring dengan Satrio Piningit. Dari menurut penelusuran kami pribadi ya, keris Empu Gandring itu dibawa oleh zaman wali ya, dan salah satu dari leluhur Satrio Piningit itu adalah seorang wali. Jadi tidak mustahil ya nyampe berada di tengah-tengah kehidupan Satrio Piningit sampai ke ibaratnya ke lingkup keluarganya ya. Jadi pada masa itu pusaka itu dibawa untuk bekal dari keturunan generasi keberapa lah ya, dari sang wali, dibawa untuk bekal pegangan untuk mensiarkan suatu agama di wilayah Plat R ya. Jadi kakek buyut sang Ratu Adil itu, sang Satrio Piningit, juga menyebarkan tentang keagamaan ya di wilayah-wilayah Plat R ini. Tapi ketika kakek buyutnya sudah meninggal ya, tidak ada, ibaratnya pusaka itu tidak ada yang merawatnya, jadi tertinggal di rumah kakek buyutnya itu, sehingga menimbulkan bencana menewaskan dari segi keturunan kakek buyut sang Satrio Piningit ya, termasuk ibunya. Dan ini terlihat jelas ya, karena pemilik keris Kyai Empu Gandring itu kan Arok ya pada awal mulanya itu. Jadi tidak ada kemungkinan, ibaratnya ada kemungkinan dari terah yang sama ya. Jadi para pusaka itu turun temurun jatuh ke tangan yang berbeda, tapi dari segi masih terah keturunannya dari Arok untuk saling menghancurkan ya pada masa itu. Tapi di masa ini sekarang ini ya, itu tidak untuk membunuh pihak keluarga Satrio Piningit, melainkan karena tidak ada yang mengurusnya, terus Kyai Empu Gandring itu jadi kodami itu keluar yang membuat membuat malapetaka pada keluarga sang Satrio Piningit, yang menewaskan dari 16 keturunannya hanya tersisa satu. Tapi pada generasi pada Satrio Piningit ya, kodam itu kemungkinan bersatu ya, bersatu dengan malah ikut mengemong ya pada Satrio Piningit, ibaratnya ikut membimbing lah, ikut menjaga, karena mungkin karena silsilah dendam pada 7 turunan itu sudah telah habis ya.
Karena masa itu berbeda ya, dari zaman prasejarah dengan zaman Satrio Piningit. Jadi keris itu tidak muncul, hanya kodamnya. Kerisnya ada, cuman kodamnya itu yang mengikuti Satrio Piningit. Karena Satrio Piningit itu tidak percaya dengan suatu hal yang membuat menyimpang pada suatu agama itu. Karena kemungkinan usianya masih terbilang muda. Jadi yang mengikuti itu kodamnya, hanya ingin mengemban kemungkinan ya, amanah atau mungkin ikut beramal pada tekad kebenaran Satrio Piningit untuk ikut menjaga Sang Ratu Adil di masa depan nanti. Karena awal mulai itu ya, Satrio Piningit itu memiliki kemampuan-kemampuan yang dibilang pada masa kecilnya itu termasuk logikanya itu tidak sama dengan pada anak masa sebayanya ya. Oke Mas Lur. Untuk mengulas masalah-masalah atau membedarkan tentang Ratu Adil dan Satrio Piningit itu membutuhkan proses ya yang agak lumayan lama, karena kami pun menyusuri itu secara bertahap, jadi tidak bisa secara langsung ataupun kemungkinan ini jangka panjang ya. Tapi insya Allah kami akan berusaha untuk selalu membedakan dengan yang sebenarnya menurut pengetahuan kami pribadi, dan tidak akan mengada-ngada hanya karena suatu channel lah ya. Di sini kami hanya menjabarkan tentang pembedaran yang kami ingin bedarkan ya kepada sesama untuk pengetahuan dan wawasan kita semua, terutama bagi pengikut channel Misteri Satrio Nuswantoro. Jadi begitulah ya menurut pengetahuan kami datangnya pusaka Kiai Mugandring sampai ke tangan Tedak Turun atau leluhur Satrio Piningit. Karena perpindahannya pun karena dianggap berbahaya ya pusaka itu di masanya, jadi diambil alih oleh kakek buyutnya di area timur sana ya, dipindah tempatkan lagi ke daerah ke barat. Untuk ulasan kenapa ya Satrio Piningit itu dibilang putra Bathara Indra, dan ada kemungkinan ya Satrio Piningit itu menggeluti atau mempelajari ilmu yang berhubungan dengan matahari ataupun berlambang sinar matahari ataupun matahari ya. Jadi beliau disebut putra Bathara Indra, tidak putra secara langsung ya, tapi secara sanepa putra Bathara Indra, karena falsafahnya beliau mempelajari Dikjaya, ilmu kanuragan itu ibaratnya meresap lah ya, ilmu logika dari suatu Dikjaya yang mengandung unsur matahari atau sinar matahari, itu falsafahnya ya. Dan kemungkinan banyak perguruan itu ada di Jawa Timur ya, yang berlambangkan ada matahari yang bersinar ataupun yang berlambang matahari, mungkin itu ada ya.
Dan kemungkinan juga ini ya, kami mencoba mengulas kembali ya, terbentuknya pasukan Kalacakra. Jadi ada hubungannya Satria Piningit dengan pasukan Kalacakra. Pada zaman dulu, Bathara Kresna ataupun Wisnu itu kan manitis ya. Jadi pada sosok Prabu Jayabaya pun itu pun dibilang dari titisan Bathara Wisnu ya. Tapi kalau Satria Piningit ini bisa diberatkan titisan ya dari Bathara Kresna itu ya. Karena perwujudannya pun bisa dipakan tentang sosoknya berparas seperti Bathara Kresna. Itu mungkin ada hubungannya ya. Jadi kemungkinan Satria Piningit itu mendapatkan suatu senjata yang kemungkinan itu cakra yang digunakan oleh Bathara Kresna. Tapi untuk zaman sekarang ya, senjata Kalacakra itu tidak ada. Jadi kemungkinan itu ada suatu perkumpulan ya yang dinamakan Kalacakra ataupun Kalacakra di daerah tertentu ibaratnya ya. Nah itulah yang kami telusuri itu ya. Pada suatu saat dalam kemunculan sang Satria Piningit itu, perkumpulan itulah yang akan membantu Satria Piningit. Dan kemungkinan perkumpulan itu sudah ada. Karena Satria Piningit pun sudah muncul ya. Cuman belum memaparkan ibaratnya secara jelas tentang kedatangannya dan kemunculannya. Tapi otomatis Kalacakra itu di masa sekarang itu dibentuk oleh suatu golongan untuk diibaratkan nama suatu organisasi yang dinamakan Kalacakra. Karena itu ada hubungannya dengan senjata Bathara Kresna. Jika Bathara Kresna ada, otomatis senjatanya pun ada. Tapi terbentuknya itu pada awalnya tidak untuk mendukung Satria Piningit. Karena para beliau pembentuk organisasi ya atau perkumpulan yang dinamakan Kalacakra itu mengetahui akan ada yang dipercayai sebagai sosok Satria Piningit. Jadi menambahkan dirinya itu sebagai pasukan Kalacakra. Tapi secara penjelasan kami ya, yang didukung itu bukan Satria Piningit, melainkan orang lain ya, yang mungkin mengaku-ngaku karena zaman sekarang itu banyak ya yang mengaku sebagai sang kinasih Satria Pinandito Sinisah Wahyu Sambar Kesandung. Itu banyak yang mengakui atau ingin diakui ya. Tapi pada akhirnya terbentuknya perkumpulan itu akan membantu sang Satria Piningit. Karena itu sudah berpasangan ya Bathara Kresna dengan senjata Kalacakra. Otomatis mendengar kebenaran tentang Satria Piningit, Kalacakra itu kan datang sendiri menghampirinya. Bukan berbentuk senjata, tapi berbentuk suatu perkumpulan yang ingin membantu perjalanan sang Satria Piningit. Boleh ditelusuri ya kemungkinan kalau menurut saya pribadi, menurut meditasi dan terawang ya, itu terbentuk di utara Gunung Lawu, utaranya Sungai Bengawan. Jadi kemungkinan itu masih di daerah sana aja ya, tidak di daerah barat terbentuknya, di daerah timur ya. Itu kemungkinan ada, bisa ditelusuri ya. Misalnya kalau ucapan saya begitu salah, cuman kalau secara logika lah, untuk ibaratnya untuk apa ya, misalnya ada yang tidak percaya dengan pandangan atau meditasi kami ya, boleh menyelusuri ya, ada atau tidak di daerah utara Gunung Lawu, utaranya Sungai Bengawan, tentang suatu perkumpulan, bisa dibilang organisasi ya, cuman itu masih tergolong perkumpulan. Itu ada di situ, itu kemungkinan ada. Tapi walau alam ya, kami hanya meyakini tentang apa yang kami lihat dari suatu penyelusuran ya.
bukan melambangkan suatu kebenaran, tapi bisa dicoba tentang kebenaran itu tentang penglihatan ataupun penerawangan dari tim Misteri Satrio Nuswantoro. Jika benar terbentuknya perkumpulan Kalacakra itu ada, berarti Satrio Piningit memang sudah ada. Tapi jika terbentuknya perkumpulan itu belum ada ya, kemungkinan itu masih lama jangkanya untuk kemunculannya. Jika pemiliknya sudah ada, pasti senjatanya sudah ada. Mungkin ada yang tidak paham ya dengan kata-kata dari channel kami ya. Ibaratnya ada, buat suatu contoh lah ya, ada Bathara Kresna pasti membawa senjatanya, entah secara langsung ataupun tidak langsung. Cuma senjata Kalacakra di masa sekarang tidak ada, hanya sebagai filosofi ataupun sanepa. Jadi kemungkinan senjata itu disanepakan menjadi suatu golongan perkumpulan. Karena pada awal munculnya Sang Satrio Piningit itu ada di utara Gunung Lawu, utaranya Sungai Bengawan. Jadi otomatis kemungkinan tertinggal di sana. Dan di sana pun kemungkinan ada perkumpulan itu. Itu yang saya maksud ya. Mudah-mudahan paham dengan perkataan kami, karena perkataan ini kurang jelas ya. Mungkin masih kurang ngopi. Mari ngopi dulu ya Mas Lur. Jadi pasukan Kalacakra itu ya, yang disebut pasukan Kalacakra masih skala kecil kemungkinan. Tapi biarpun skala kecil, terdiri dari suatu golongan dari seseorang ya, ibaratnya yang mempunyai ilmu dikdaya ataupun ilmu bela diri yang mumpuni lah ya di wilayahnya tersebut ya. Jadi berani membentuk suatu perkumpulan yang dinamakan Kalacakra. Insya Allah pada masanya ya, ketika kemunculan Satrio Piningit itu ada, senjata itu kan datang sendiri untuk digunakan oleh Sang Satrio Piningit untuk terobosan-terobosannya, untuk ibaratnya untuk membersihkan ataupun membantu jalannya. Karena senjata itu digunakan untuk memusnahkan ketidakbenaran dalam kehidupan yang melampaui batasannya sebagai batasan manusia. Itu Kalacakra tugasnya seperti itu ya bagi Bathara Kresna. Oke, mudah-mudahan ulasan dan penjelasan dari kami bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi pengikut channel Misteri Satrio Nuswantoro. Dan cukup sekian ya. Bila ada suatu kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia kadang bisa benar dan bisa salah, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.